Nah, Philip sejak kecil dikenal sebagai anak yang periang dan suka bercanda. Tiba-tiba ia melihat sebuah bola api melesat cepat masuk mulutnya, tapi ia tidak merasakan sakit sama sekali. Umat yang datang padanya mengakui di samping humor dan lelucon yang sering dikeluarkannya, pastor selalu memberi penitensi yang ngena banget deh saat pengakuan. Dari sinilah awal mula kongregasi oratorian didirikan, guys. Oleh karena itu, untuk menghindari kekaguman dari umatnya, ia sering bertindak bodoh seperti mencukur separuh janggutnya hingga memakai baju-baju yang aneh. Tapi di balik kekonyolan-kekonyolannya, Pastor Philip menjalani hidup doa yang gak main-main loh. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 26 Mei. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Filipus Neri, mistikus dan pelindung komedian. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula tahun 1515 di Florence, Italia. Lahirlah seorang anak laki-laki dari golongan bangsawan bernama Filipus Neri. Tapi uniknya, walau keturunan bangsawan, keluarga Neri ini hidup pas-pasan guys, bahkan cenderung miskin. Nah, Philip sejak kecil dikenal sebagai anak yang periang dan suka bercanda. Semua orang dibuatnya tertawa setiap kali ia berbicara. Kocak deh pokoknya. Orang nggak bakal nyangka kalau anak ini di abad selanjutnya akan dinyatakan sebagai santo. Pada tahun 1533, ketika umurnya 18 tahun, Philip dikirim ke San Germano kepada salah seorang saudaranya supaya ia belajar berdagang. Namun setelah beberapa waktu menjalaninya, ia merasa nggak nyaman guys, karena bukan passionnya. Yang lucu adalah ia malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdoa di kapel daripada di tempat dagangnya. Dan di kapel inilah ia merasa ada panggilan dalam hatinya untuk melakukan pelayanan di kota Roma. Meski dia nggak tahu ini dari Tuhan atau cuman perasaan doang, tapi ia memberanikan diri untuk pindah ke Roma lalu belajar filsafat dan teologi selama 3 tahun. Dan setelah itu ia menjalani hidup tapa. Nah, selama bertapa ini ada kejadian menarik nih guys. Tahun 1544 ketika dia sedang berdoa dengan khusyuk di katakombe Saint Sebastian, tiba-tiba ia melihat sebuah bola api melesat cepat masuk mulutnya. Tapi ia tidak merasakan sakit sama sekali. Dan kejadian mistik ini nantinya akan berhubungan dengan apa yang terjadi padanya di masa depan guys. Jadi stay tune terus ya dengerin. 4 tahun setelahnya, tahun 1548, ia membentuk sebuah komunitas bernama Persaudaraan Tritunggal Maha Kudus yang beranggotakan umat awam yang ingin menjalani latihan rohani serta melayani para peziarah yang datang ke Roma. Mereka berkumpul di gereja San Salvatore di Campo dan terus berkembang, bahkan di kemudian hari mereka membangun rumah sakit Saint Trinita dei Pellegrini. Semasa pelayanannya inilah ia merasakan adanya panggilan menjadi seorang imam dalam hatinya, sehingga ia menempuh studi imam dan kemudian ditabiskan pada tahun 1551. Pastor Neri lalu ditugaskan melayani umat di gereja San Girolamo della Carità, meski sebenarnya dalam hati ia ingin menjadi seorang misionaris guys. Namun walau demikian, pastor tetap melayani umatnya dengan sepenuh hati. Ia menyediakan waktu bagi seluruh umat yang membutuhkan pelayanannya. Oleh sebab itu, nggak heran guys, pastor menjadi bapak pengakuan banyak orang. Umat yang datang padanya mengakui di samping humor dan lelucon yang sering dikeluarkannya, pastor selalu memberi penitensi yang ngena banget deh saat pengakuan. Sehingga memacu mereka ini untuk benar-benar berbalik dari dosa mereka. Ada satu cerita nih teman-teman. Suatu hari ada seorang umat datang kepadanya dan menceritakan kalau dia ini punya kebiasaan gosip. Ya, menceritakan hal-hal buruk orang lain gitulah. Lalu pastor mengatakan kurang lebih seperti ini guys. Oh oke. Coba kamu ke pasar lalu minta bulu dari ayam yang baru dibunuh. Lalu kembali ke sini sambil menebarkan bulunya di sepanjang jalan. Nah, orang itu sebenarnya nggak ngerti apa sih maksudnya. Ya udahlah, dilakuin aja. Setelah dilakukan persis seperti yang diperintahkan, Pastor Philip meminta orang itu untuk mengumpulkan lagi bulu-bulu yang sudah ditebar itu. Wah, sontak orang itu kaget dong.
Aduh, gak bisa pastor. Pasti sebagian besar udah ketiup angin ke sana sini. Mustahil banget lah buat dikumpulin lagi, pastor. Dan pastor menjawab seperti ini guys. Kata-kata yang jahat sama seperti bulu-bulu itu. Begitu keluar dari tas, mereka menyebar ke segala penjuru kota dan tidak pernah bisa ditarik kembali. Wets, gimana? Keren banget kan ya? Ini cocok banget sih buat kita-kita yang suka gosip ya, supaya perlahan direm-rem nih gosipnya. Nah, Pastor Neri ternyata juga punya perhatian khusus kepada kaum muda guys. Ia banyak mengadakan doa, misa, diskusi, pendalaman iman, paduan suara, ziarek, dan kegiatan-kegiatan lainnya demi pengembangan iman orang muda. Dan ternyata usahanya ini nggak sia-sia loh. Nggak sedikit dari anak-anak muda itu kemudian terpanggil menjadi imam. Dari sinilah awal mula kongregasi oratorian didirikan guys. Oh ya, dipilih nama oratorian itu karena oratory sendiri artinya tempat doa. Dan pada waktu itu mereka biasa berkumpul secara teratur di sebuah ruang kecil untuk berdoa. Sayang, pelayanannya pada oratorian ini banyak disalahpahami kolega-koleganya, sehingga pada tahun 1567 ia dipaksa untuk menghentikan seluruh kegiatan kongregasinya itu. Yah, jelas Romo Philip merasa kecewa guys. Tapi lagi-lagi ia membawa masalahnya itu dalam humor, kerendahan hati, dan yang terpenting adalah ketaatan. Puji Tuhan, bertahun-tahun kemudian, tahun 1575, Paus Gregorius ke-13 merestui dan mengizinkan kongregasi oratorian berjalan kembali. Oratorian bahkan diberi sebuah gereja bernama Gereja Santa Maria dari Vallicella, yang populer dengan nama Chiesa Nuova atau Gereja Baru. Ada satu cerita lagi nih guys. Jadi waktu itu ada seorang anak muda mendatangi Pastor Philip dan meminta izin kepadanya untuk memakai baju kasar. Oh ya, di zaman dulu baju kasar ini adalah sebuah tanda pertobatan bagi seorang pendosa berat ya. Tapi agak bingung kan, ngapain mesti minta izin ke Pastor Philip? Pastor pun menjadi sadar ternyata di balik tindakan baik berupa silih pun dapat menjadi sumber kesombongan. Dalam hal ini kesombongan rohani ya. Oleh karena itu, pastor tetap mengizinkan pria itu memakai baju kasar, namun dilapis di luar kemejanya, sehingga sangat gak nyaman dan terlihat aneh. Tapi anak tersebut pun jadi sadar akan esensi dari perbuatan kasih yang sebenarnya guys, yaitu bukan untuk kemuliaan sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketenaran Pastor Philip sudah terdengar ke seluruh penjuru kota Roma. Namun dirinya sendiri sebenarnya nggak pengen terkenal karena tujuan utamanya ya membawa banyak orang itu kepada Yesus, bukan supaya dia terkenal. Oleh karena itu, untuk menghindari kekaguman dari umatnya, ia sering bertindak bodoh seperti mencukur separuh janggutnya hingga memakai baju-baju yang aneh sehingga banyak orang menertawakannya. Tapi di balik kekonyolan-kekonyolannya, Pastor Philip menjalani hidup doa yang gak main-main loh. Bahkan saking dalam hubungannya dengan Tuhan, ia sering mengalami ekstase atau bisa dibilang keadaan di luar kesadaran diri gitu guys. Nah, salah satu efek dari pengalaman mistiknya tahun 1544 tadi adalah dadanya ini menjadi panas setiap kali larut dalam doa. Sampai-sampai pernah suatu waktu ia harus melempar diri ke salju saking panasnya dadanya itu. Orang-orang pun sering meminta nasihatnya gimana sih caranya berdoa, dan pastor hanya menjawab, rendah hati serta taat, maka Roh Kudus akan membimbingmu. Pastor Filipus Neri kemudian meninggal dunia tanggal 26 Mei 1595 setelah menderita sakit berkepanjangan. Ia dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-5 tahun 1615, dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15 tahun 1622, dan hingga saat ini dinyatakan sebagai Rasul kedua Roma sesudah Santo Petrus. Nah teman-teman, menarik kan ya kisah hidup Santo Filipus Neri, terutama ketika dia bertindak konyol supaya terkesan bodoh guys. Sebagai seorang pewarta dan hamba Tuhan, tentu seorang pastor nggak akan lepas dari namanya godaan terhadap kesombongan. Santo Philip sadar akan celah ini, sehingga dia berbuat hal-hal tersebut supaya perhatian umat itu bukan kepada dia, tapi kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita guys sebenarnya. Mungkin beberapa dari kita sudah ada yang terjun ke dalam dunia pelayanan ya. Namun terkadang kita suka lupa diri guys. Sehingga tanpa sadar niat kita untuk memuliakan Tuhan itu bergeser menjadi niat untuk memuliakan diri sendiri. Misalnya, kita bikin acara gereja, targetnya yang ikut harus banyak nih. Nanti pas evaluasi harapannya supaya mereka nih memuji-muji kita lah. Kita dapat pujian, bagus lah pokoknya. Contoh ekstrimnya seperti itu ya guys.
Nah, oleh karena itu, dengan bantuan doa dari Santo Filipus Neri, mari teman-teman kita terus sadar bahwa dalam pelayanan kita memuliakan Tuhan sehingga kita tidak jatuh dalam kesombongan rohani. Santo Filipus Neri, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Filipus Neri. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Jamatane!